Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar materi pembelajaran online. Sebelumnya kita bisa ketikkan dulu di HP-mu ya. Ini www.sdn2tahunan.com. Kita enter. Nah, ini ada muncul materi yang akan kita pelajari. Klik saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kemudian di pojok ini tematik, kita klik tema 8. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Kemudian klik lagi di sini yang ini. Ini keunikan kita subtema 2 pembelajaran ke-2. Nah, ini ada, kita berbesar ya biar jelas ya. Keunikan daerah tempat tinggalku. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari. Kita lanjut. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tarian-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari, oleh sebab itu Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Nah, ini ada gambar tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, ini kita berdiskusi. Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Nah, ini ada nomor, nama tari, asal daerah. Kalian bisa browsing dan di web ini juga ada pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Nah, sekarang kita mengamati berikut keragaman tari dari berbagai daerah. Ini ada tari kecak. Kemudian ini ada tari merak dari Jawa Barat. Kemudian bawahnya ada tari golek dari Yogyakarta. Kemudian di sampingnya ada tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan. Nah, sekarang kalian carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Ya, di foto di WA ya, di screenshot juga boleh, kalian kirimkan ke guru kalian. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Serimpi Sangopati dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Nah, sekarang carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Nomor, nama tari tradisional, asal daerahnya. Kalian bisa browsing juga, di sini juga ada. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut juga dengan tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe,
Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia, tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Ini ada nomor nama tari kreasi baru asal daerah. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimarta menasehati anaknya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih utang. Sidimantra tidak tega. Hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga besukih di Gunung Agung. Naga besukih adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga besukih di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga besukih. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga besukih bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga besukih mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga besukih. Manik Angkeran segera menemui naga besukih di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga besukih, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran kepada naga besukih. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga besukih sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, naga besukih yang murah hati. Mohon Manik Angkeran pada naga besukih. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga besukih. Naga besukih akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga besukih. Dia segera memotong ekor naga besukih dengan pedang. Namun naga besukih berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon pada naga besukih untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Wahai naga besukih, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidimarta. Aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga besukih sambil menghela nafas. Baiklah naga besukih, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidimantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Sidimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dengan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Nah, demikian cerita terjadinya Selat Bali. Nah, sekarang kalian bisa menyebutkan
tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali di atas. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu juga telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa pula yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Kalian jelaskan. Yang ketiga, tulis tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita yang berjudul Terjadinya Selat Bali di atas. Kemudian yang berikutnya, tulis juga tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali di atas juga. Nah, sekarang mari kita menulis. Kalian bisa mencari sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Kalian bisa browsing atau mencari di buku LKS juga ada. Nah, tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu tersebut. Nah, sebutkan juga tokoh protagonis, kemudian tokoh antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis tadi. Nah, itu adalah cerita rakyat. Nah, Dayu selesai berlatih tari, Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Nah, mulanya Dayu itu mengayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan. Ya. Dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, ini gambar Dayu yang sedang bersepeda, ini lambat ya, kemudian ini menjadi cepat. Pada pembelajaran lalu, kamu juga telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari kita ingat kembali melalui latihan berikut. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Ayo ingat kembali apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tulis dalam kotak di bawah ini. Ya, macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Ya, bisa saya contohkan pengaruhnya misalnya dari benda diam menjadi bergerak. Contoh saja, kalian cari yang lain. Setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. Carilah gambar peristiwa gerak benda, misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, atau mendorong motor yang mogok, atau mendorong gerobak. Anak sedang memantulkan bola, dan anak sedang mengayuh sepeda. Kemudian tempelkan gambar yang telah kamu peroleh tersebut pada kotak pada tabel di bawah ini. Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan bendanya. Nah, sekarang kalian menempel ya. Misalnya nomor 1, ini bapak sedang mendorong sepeda karena mogok ya. Nah, ini pengaruhnya terhadap gerak benda itu apa? Misalnya benda diam, sepedanya diam menjadi bergerak. Nah, ini contoh saja, kalian cari yang lain. Ya, demikian pembelajaran tema 8 sub tema 2 pembelajaran yang kedua. Kalian bisa ikuti, jangan lupa kalian buka kembali di link ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.